And you think I'm supposed to be... It's the pink stars. Beautiful. Dad? What the hell? What are you trying to tell me? Hai guys, balik lagi di channel Cerita Film Tengah Malam. Di video ini kita akan masuk ke bagian terakhir dari cerita season pertamanya Under the Dome. Jadi buat kalian yang sudah ngikutin dari part awal sampai sekarang, siap-siap nih karena inilah penutup dari season satunya. Dan langsung aja kita masuk ke lanjutan alur ceritanya. Kita diperlihatkan Angie yang sedang bersama Junior. Saat itu ketika Angie berusaha mengusir Junior, tiba-tiba dia mengalami kejang-kejang dan mengucapkan hal yang sama seperti yang pernah dialami Nori dan Joe. Angie. Stars are falling. The pink stars are falling. Setelah itu Junior langsung membawa Angie ke gudang penyimpanan milik almarhum ibunya. Di sana Junior menunjukkan sebuah lukisan yang dibuat ibunya beberapa hari sebelum ibunya meninggal. Gak disangka lukisan itu menampilkan bintang-bintang merah muda yang berjatuhan, persis seperti yang selalu dikatakan Joe dan teman-temannya saat mereka mengalami kejang. Stars. I don't understand why your mom would paint. Di waktu yang sama, kita juga diperlihatkan Jim yang kedatangan seorang wanita di rumahnya. Wanita itu ternyata adalah teman lamanya yang bernama Max. Gak disangka juga Max punya keterkaitan erat dengan kasus penimbunan propana yang dilakukan oleh Jim. Karena itu, ia tahu betul semua kejahatan yang pernah dilakukan sama Jim nih. Saat ini Max menjalankan bisnis ilegal berupa perjudian dan juga memperjualbelikan Raptor, cairan yang berasal dari propana hasil timbunan tersebut. Malam harinya saat Jim dan Barbie sedang bersiap-siap berkemas, tiba-tiba Max muncul. Dan ternyata Max juga mengenali Barbie. Dahulu Barbie pernah bekerja untuk Max dengan tugas menagih hutang para penjudi yang kalah. Peter, suami Julia, adalah salah satu dari mereka. Hingga akhirnya saat Peter berhutang banyak lalu kabur, Max memerintahkan Barbie untuk menangkap sekaligus menghabisi Peter. Dari sinilah akhirnya terungkap alasan dibalik kematian Peter di awal cerita. Setelah itu Max menyampaikan maksudnya, ia ingin Barbie dan Jim bekerja sama dengan dia. Tentu aja jika mereka menolak, Max mengancam akan membuka semua kejahatan mereka ke publik. Setelah pulang dari rumah Junior, Angie bertemu dengan Joe dan Nori di gudang rumahnya. Saat itu mereka dibuat kaget karena melihat kubah mini yang tiba-tiba sudah berpindah tempat. Angie lalu menjelaskan kalau semalam ia sempat melihat Joe berjalan sambil tidur sambil membawa kubah mini itu ke dalam gudang. Entah apa alasannya, tapi kemungkinan besar kubah itu memang tidak ingin keberadaannya diketahui orang lain. Mereka bertiga pun mencoba menyentuh kubah itu secara bersamaan, tapi tiba-tiba kubah tersebut memancarkan cahaya dan memperlihatkan satu cetakan tangan yang masih kosong. Itu berarti mereka harus menemukan satu orang lagi untuk bisa mengungkap rahasia di balik kubah mini tersebut. Keesokan harinya di dalam kubah mini itu muncul sebuah kepompong yang nantinya akan berubah menjadi kupu-kupu. Mungkin inilah maksud dari kalimat tentang seorang raja yang akan dinobatkan sebelumnya. Namun untuk sekarang mereka hanya bisa menjaga kubah mini itu agar tidak sampai diketahui orang lain. Gak lama kemudian Angie teringat kejadian 9 tahun lalu di mana saat itu Junior ternyata juga pernah mengalami kejang-kejang sama seperti dirinya. Ingatan itu membuat Angie yakin bahwa orang keempat yang berhak memegang kubah mini tersebut tidak lain adalah Junior sendiri. Sementara di tempat lain, Jim terlihat pergi ke sebuah pulau untuk mencari rumah milik Max. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Max sempat mengancam Jim dan Barbie terkait kejahatan yang mereka lakukan.
Bahkan Max mengaku meskipun mereka mencoba membunuhnya, ia sudah menyiapkan surat wasiat untuk tetap membongkar semua kejahatan mereka. Karena itulah Jim berniat mendatangi rumah Max, tujuannya jelas, yaitu menyingkirkan surat wasiat itu supaya semua kejahatannya tidak terbongkar. Gak disangka demi mendapatkan surat itu, Jim sampai tega membunuh Agatha, ibu Max yang sama sekali tidak bersalah dengan cara membiarkannya tenggelam di lautan luas. I was under the impression. Care of things. Maxine, now do me a favor and drop that gun that's tucked in the back of your belt. Sit down. Agatha! Help me! No! No, help! Sementara itu, Linda dan Julia terlihat sedang menyelidiki kasus propana yang sempat disebutkan oleh seorang pria sebelumnya. Dari penyelidikan itu, mereka akhirnya mengetahui bahwa Duke dan Lester ternyata ikut terlibat dalam kasus tersebut. Di tengah penyelidikan, mereka menemukan sebuah surat yang ditulis langsung oleh Duke. Dalam surat itu, Duke mengaku melakukan kejahatan tersebut demi melindungi kotanya dari peredaran obat-obatan terlarang yang sebelumnya telah merenggut nyawa putra sematawayangnya. Karena alasan itulah Duke akhirnya menyuap Max dengan propana agar Max tidak menyebarkan narkoba ke kota tersebut. Selain Duke dan Lester, akhirnya terungkap kalau Jim juga ikut terlibat dalam kasus itu. Setelah keluar dari lokasi penyelidikan, Linda langsung menemui Jim dan memintanya untuk menyerahkan diri ke kantor polisi besok pagi. Come by first thing, or I come back. These cuffs don't stay on my belt. Di waktu yang sama, Barbie pun pulang menemui Julia. Beberapa hari terakhir, Barbie memang terlihat selalu gelisah karena takut Max akan membongkar semua rahasianya pada Julia. Akhirnya, Barbie memberanikan diri untuk jujur dan mengakui semua perbuatannya. Gak disangka, Julia justru menerima pengakuan itu dengan lapang dada, bahkan memaafkan Barbie. Baginya, semua yang dilakukan Barbie tidak lepas dari kesalahan Peter sendiri, sang suami. Sementara itu, Joe, Nori, Angie, dan Junior akhirnya berkumpul di gudang tempat kubah mini disimpan. Di sana, Angie menjelaskan pada Junior tentang keberadaan kubah tersebut. Satu persatu dari mereka pun meletakkan tangan di atas kubah. Begitu semua tangan mereka menempel, seketika gudang itu dipenuhi cahaya bintang berwarna merah muda. And you think I'm supposed to be... It's the pink stars. Beautiful. Keesokan harinya, Jim mendatangi Linda di kantor polisi. Di sana, ia mengaku telah menimbun propana secara ilegal. Tapi lagi-lagi di sini Jim berdalih kalau semua itu ia lakukan demi kebaikan kotanya sendiri. Bahkan ia menyebut selama mereka terjebak di dalam kubah, ia sudah menyumbangkan sebagian besar propana miliknya untuk kebutuhan masyarakat. Mendengar itu, Linda mengatakan bahwa saat ini Jim memang akan dimaafkan. Tapi begitu mereka keluar dari kubah, Jim tetap harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Namun Jim tidak tinggal diam, ia mencoba menghasut Linda dengan mengatakan bahwa penjahat yang sebenarnya adalah Barbie karena Barbie telah membunuh Peter, suami Julia. Di sisi lain, Julia tiba-tiba didatangi oleh Max. Tanpa basa-basi, Max langsung menembak Julia. Alasannya sederhana, ia cemburu dengan kedekatan Julia dan Barbie. Barbie yang panik langsung memberi pertolongan pertama supaya Julia bisa bertahan hidup. Beruntungnya pada saat itu Joe kebetulan melewati rumah Julia dan segera membantu Barbie membawa Julia ke klinik terdekat. Di saat yang bersamaan, kondisi cuaca di dalam kubah tiba-tiba berubah menjadi buruk. Angin berhembus sangat kencang seolah-olah kubah itu sedang melampiaskan amarahnya. It's pretty bad up there. It's the dome. Sesampainya di klinik, Barbie bersama Joe langsung memberikan pertolongan pada Julia. Walaupun awalnya mereka sempat putus asa, akhirnya usaha itu berhasil menyelamatkan nyawanya Julia. Tapi anehnya bersamaan dengan itu, badai di luar tiba-tiba berhenti begitu aja, seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikan. Setelah itu, Joe segera pergi menemui Nori dan yang lainnya. Melihat kejadian barusan, Joe semakin yakin kalau Barbie adalah raja yang dipilih oleh kubah. Untuk membuktikan hal itu, mereka berempat sepakat menyentuh dinding kubah raksasa dan menunggu jawabannya nih. Di tempat lain, Barbie yang dipenuhi amarah langsung mendatangi Max di gudang bersama Jim. Saat itu, Barbie belum tahu kalau Jim ternyata sudah lebih dulu melaporkannya kepada Linda.
Alhasil lihat Barbie yang awalnya hanya ingin menangkap Max dan anak buahnya berubah jadi kacau. Jim tiba-tiba mengkhianatinya dengan menembak Max dan anak buahnya menggunakan pistol. Jim melakukan hal itu demi memastikan Max tidak bisa membongkar semua kejahatannya. Melihat itu Barbie sangat marah pada Jim, namun sayangnya kejadian tersebut malah membuat Linda salah paham. Ia mengira Barbie lah yang menembak Max karena pada saat itu Barbie terlihat sedang menodongkan pistol ke arah Jim. Weapon down. Your last victim. You're done. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Jim. Ia terus menyudutkan Barbie di depannya Linda. Dalam situasi terpojok itu Barbie nggak punya pilihan selain kabur. Dengan liciknya, Jim lalu mengumumkan kepada warga bahwa Barbie lah pembunuh Max dan ibunya, bahkan menuduh Barbie mencoba membunuh Linda juga. Jim meminta warga untuk bersama-sama menangkap Barbie dimanapun Barbie bersembunyi. This is Jim Rennie. Citizens to be aware in Seagrave and her visitors shot. In addition, an attempt was made on the life is responsible for all Barbie. Sementara itu, Joe dan yang lainnya tiba di depan kubah raksasa. Saat mereka menyentuhnya, tiba-tiba muncul bayangan Jim di hadapan mereka. Tubuh Jim terlihat penuh luka tusukan dan yang lebih mengejutkan, masing-masing dari mereka tampak memegang sebilah pisau. Seakan-akan kubah itu memberi pesan bahwa mereka harus membunuh Jim. Dad? Setelah kejadian itu, Angie akhirnya bertemu dengan Barbie. Saat itu Barbie tidak bisa lagi meminta bantuan ke siapapun karena statusnya sudah menjadi buronan orang-orang. Untungnya Angie berada di pihaknya Barbie. Tanpa pikir panjang, Barbie langsung meminta bantuan Angie untuk menyelamatkan Julia karena ia yakin kalau Jim sadar, Julia pasti akan menjadi korban berikutnya. Singkat cerita, rencana Barbie dan Angie berhasil guys. Namun setelah itu Barbie meminta Angie untuk membawa Julia menggunakan ambulans, sementara dirinya memilih untuk menyerahkan diri kepada Linda. Hal itu dilakukan Barbie supaya Angie dan Julia bisa tetap aman. Di waktu yang sama, Dodi tiba-tiba mendapatkan sinyal dan berhasil mendengar suara dari luar kubah. Dari radionya itu terdengar percakapan pasukan militer yang mengatakan bahwa Barbie adalah orang yang sedang mereka cari. Lebih mengejutkannya lagi, para tentara itu juga mengungkap bahwa mereka melihat langsung kejadian ketika Lester dibunuh oleh Kim. Searching for Barbie. Barbie? Us too. He's only part of Mendengar hal tersebut, Dodi tentu terkejut. Ia mencoba tetap tenang dan berusaha merayu Jim agar tidak membunuhnya. Dengan alasan ia punya informasi penting mengenai sebuah telur yang diduga menjadi kunci agar mereka bisa bebas dari kubah. Sayangnya Jim justru murka di sini. Ia mengatakan bahwa mereka tidak boleh terbebas dari kubah itu. Tanpa ragu-ragu, Jim langsung membunuh Dodi dan membakar seluruh kantor siaran. Lebih parahnya lagi, Jim kembali menuduh Barbie sebagai pelaku di balik kematiannya Dodi. Hal itu membuat seluruh warga, terutama Phil, semakin marah pada Barbie. Sementara itu, Barbie benar-benar menyerahkan dirinya kepada Linda. Setelah ditangkap, ia langsung dibawa ke kantor polisi dan dimasukkan ke dalam sel tanpa sedikit pun perlawanan. Gak lama kemudian, Jim datang menghampiri Barbie. Di sana, Jim memaksa Barbie untuk mengakui semua tuduhan di depan warga. Jika Barbie menolak, maka Jim mengancam akan mencelakai Angie dan juga mencelakai Julia. Cold. So what do you say? You got a deal? You let the kids go, and you leave Angie and Julia alone. Kembali ke Angie yang berhasil membawa Julia ke tempat aman setelah mendengar kabar tentang Barbie. Julia pun keluar dari persembunyiannya. Ia bertekad menyelamatkan Barbie yang saat itu sedang berada dalam bahaya. Di luar sana, Barbie dibawa oleh Jim ke hadapan para warga untuk dipaksa mengakui semua kesalahannya. Bersamaan dengan itu, Joe dan teman-temannya menyaksikan perubahan aneh pada telur di dalam kubah mini. Gak lama kemudian, Linda datang ke tempat tersebut dan berniat menyita telur itu. Namun di tengah perdebatan, kupu-kupu yang berada dalam kubah mini tiba-tiba memancarkan tinta hitam yang perlahan menutupi seluruh permukaan kubah. Sama seperti kubah mini, kubah transparan raksasa di luar juga ikut berubah menjadi hitam pekat
hingga membuat seluruh kota gelap gulita. What the hell? What are you trying to tell me? Melihat hal itu, warga pun panik. Joe dan Nori memperhatikan kubah mini yang kini benar-benar berubah menjadi hitam. Mereka mulai takut kalau kupu-kupu di dalamnya akan mati jika kubah tidak kembali normal. Namun Linda justru melarang mereka menyentuh kubah itu karena menurutnya kubah mini harus diamankan oleh pihak kepolisian. Ketika Linda mencoba menyentuh kubah mini tersebut, ia langsung terpental dan pingsan seketika. Situasi itu akhirnya dimanfaatkan Joe dan yang lainnya untuk memindahkan kubah mini ke tempat yang lebih aman. What did you guys do? Screw Angie. What? It's Big Jim. He's almost here. Let's go. Sementara itu, Julia dan Angie tiba di kantor polisi. Tanpa membuang waktu, mereka langsung bergerak untuk membebaskan Barbie dari penjara. Singkat cerita, Joe dan yang lainnya akhirnya kembali berkumpul di sebuah gudang bawah tanah. Di sana, mereka berencana menyatukan tangan lagi untuk menyelamatkan kupu-kupu di dalam kubah mini. Dan benar aja, setelah mereka menyentuhkan tangan bersama, kubah mini itu memancarkan cahaya terang lalu hancur berkeping-keping. Untungnya kupu-kupu di dalamnya berhasil mereka selamatin. Nah, pada saat itulah kupu-kupu tersebut terbang mendekati sosok raja yang selama ini dimaksud. Awalnya kupu-kupu itu menghampiri Barbie, namun pada akhirnya hinggap di telur yang dipegang Julia. Itu artinya raja yang selama ini mereka cari ternyata adalah si Julia, guys. More like it's gonna explode. What is this? What do we do? Julia, don't touch! Why did the shaking stop? She's your monarch. Junior yang melihat hal itu langsung marah dan menolak mempercayai kenyataan tersebut. Dengan emosi, Junior mengatakan ingin merebut telur itu untuk diberikan pada ayahnya. Untungnya Julia cepat tanggap, ia segera melemparkan telur itu ke arah Angie, lalu kabur masuk ke dalam hutan. Barbie memilih tetap tinggal untuk menahan Junior. Setelah masuk ke hutan, Julia dan Angie mencoba berkomunikasi dengan telur tersebut untuk mengetahui apa langkah selanjutnya. Tiba-tiba muncul sosok jelmaan pengirim kubah yang menyerupai Alice. Alice mengatakan bahwa ia mengirim kubah itu ke Milchester bukan untuk menghukum, melainkan untuk melindungi mereka semua. Ia lalu meminta agar telur tersebut dijaga baik-baik supaya tidak jatuh ke tangan yang salah. Forgive us. What the hell are you? I think it's whoever sent the dome to Chester's Mill. Dome wasn't sent to punish you. By protecting the... Who are we protecting it from? Scene kemudian berpindah memperlihatkan Barbie yang kembali ditangkap oleh si Jim. Kali ini Jim memastikan Barbie tidak akan bisa lolos lagi karena ia sudah menyiapkan tempat eksekusi untuknya. Di sisi lain, Julia membawa telur itu ke tengah danau dan memutuskan untuk melemparkannya ke dalam air. Dengan harapan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya lagi. Gak lama setelah itu, dari dalam danau muncul cahaya berwarna pink yang perlahan naik ke langit dan membuat kubah besar berubah menjadi putih seketika. Nah, itulah akhir dari season 1-nya guys. Ceritanya cukup panjang dan penuh kejutan kan? Tapi jangan khawatir karena perjalanan mereka belum selesai sampai situ aja. Masih ada banyak misteri yang akan terungkap di season berikutnya. Jadi tungguin aja kelanjutan season 2 dan season 3 di next video kita ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa!